Teman-teman, kalian jumpa lagi dengan saya di channel Fix Cuan. Kalian mungkin pernah mengalami ingin pinjam online yang kalian itu pastikan harus legal, harus ada OJK-nya. Tapi tahukah kalian bahkan ada pinjaman online yang legal yang terdaftar di OJK, tapi justru malah menjebak kalian. Nah, kali ini saya akan bahas 5 tanda pinjaman online yang legal, yang terdaftar di OJK, tapi malah menjebak. Untuk itu, jangan lupa subscribe channel Fix Cuan dan saksikan video ini sampai akhir. Langsung aja di sini banyak sekali yang perlu kalian perhatikan, ada 5 ya. Yang pertama itu adalah pinjaman online dengan bunga yang sangat tinggi. Nah, kalau misalkan bunganya tinggi, ini sangat tegak lurus dengan denda kemungkinan akan tinggi juga. Karena misalkan bunganya besar, kalian telat bayar, dendanya juga akan ikut besar ya. Nah, itu banyak sekali pinjaman online atau pinjol yang legal itu kasih bunganya itu terlalu tinggi. Sampai-sampai kita itu pusing mikirin denda atau bunganya ya, bunganya itu sampai kita pusing ya. Nah, untuk itu kalau kalian ingin mengambil pinjaman online, kalian harus perhatikan dulu, kalian setting tenornya, kemudian kira-kira ini bunganya termasuk tinggi atau enggak. Nah, misalnya bunga hariannya itu sampai 0,4% itu kelihatannya kecil ya, tapi kalau telat bayar 1 minggu aja dendanya bisa berlipat ganda. Oke, nah itu tanda yang pertama, perhatikan ya. Nah, kemudian tanda yang kedua adalah tenornya itu terlalu pendek. Nah, coba kalian perhatikan dulu tenornya. Kalau tenornya itu kasih cuman 7-14 hari. Nah, kalau telat kan bisa langsung kesulitan bayar ya kalian ya. Nah, ini strategi ya, biar kalian itu terpaksa gali lubang tutup lubang. Ini yang berbahaya. Sebelumnya di channel ini, di channel Fix Cuan itu sudah tak bahas, ada beberapa kesalahan orang itu mengambil pinjaman online sampai tutup lubang, buka lubang untuk tutup lubang, itu kalian akan terjerat di dalam lingkaran hutang. Kalau sampai kalian terjerat di dalam lingkaran hutang ini, kalian akan sulit untuk keluar dari lingkaran ini. Dan selama-lamanya kalian akan terlilit hutang. Itu kan bahaya sekali ya. Hidup kalau terlilit hutang kayak gitu nggak akan tenang. Nah, kemudian ini tanda yang ketiga adalah persetujuan yang terlalu cepat ya. Nah, banyak pinjol legal ya yang sengaja prosesnya itu cepat. Saya nggak nyebut namanya. Contoh aja, misalkan kalian itu mengajukan pinjaman di aplikasi A, tidak ada harian, bahkan cuma 1 menit atau 2 menit itu cair. Saya pernah mengajukan dan saya coba, itu betul masuk rekening cuman dalam waktu kurun 2 menit aja. Nah, itu tujuan mereka itu cuma satu guys, sebanyak mungkin orang pinjam lalu terlambat bayar dan kena denda. Itu tujuan mereka. Mereka ini memang legal, terdaftar OJK, tapi cara mereka itu licik ya. Dia memberikan kemudahan untuk pencairan, tapi kemudian hari dia kasih denda besar ya, kemudian biar terlilit hutang dan sebagainya lah, biar mereka semakin cuan. Maka itu kalian harus perhatikan video ini baik-baik supaya tidak terjadi pada kalian. Nah, ini tanda yang selanjutnya itu adalah akses data yang berlebihan. Nomor keempat ya, tanda keempat, akses datanya itu berlebihan. Beberapa pinjol legal masih minta akses kontak, lokasi, bahkan sampai galeri foto. Ini yang nggak boleh. Galeri foto kok minta diakses, ini buat apa? Nah, meskipun ini terdaftar di OJK, ya banyak sekali aplikasi yang meminta akses untuk membuka galeri HP kalian. Jadi ketika kalian menginstal aplikasi, contohlah aplikasi A, ketika baru kali menginstal, perhatikan apakah dia itu meminta izin untuk membuka galeri ponsel kalian. Ya, kalau misalkan itu meminta, kalian harap hati-hati dan kalian harus sadar diri ya. Sadar, oh ternyata aplikasi ini terlalu berlebihan meminta datanya, sampai-sampai
di galeri pun diminta ya. Ya meskipun mereka itu terdaftar di OJK, tapi kalau mengakses data pribadi secara berlebihan kan juga nggak baik ya. Kemudian selanjutnya adalah ini yang sering terjadi, yaitu CS yang ini tanda kelima ya, sorry, yaitu CS atau customer service yang susah dihubungin, yang sulit dihubungin di WA, atau mungkin ada aplikasinya yang yang chat itu yang langsung dibalas itu nggak dibalas-balas, susah dihubungin. Kalau misalkan dihubungin tidak dibalas sama sekali, atau bahkan tidak aktif ya, bahkan ada nomor CS yang nggak aktif. Itu juga perlu diperhatikan. Itu tanda-tanda pinjaman online legal yang perlu kalian waspadai atau menjebak lah. Nah ini kalau misalkan customer service-nya susah dihubungin, otomatis kalian tidak bisa berhubungan atau berkomunikasi baik dengan si pinjaman online-nya. Kalau ini terjadi, ya pasti kalian akan kesusahan dalam menangani pelunasan hutang dan sebagainya. Meskipun terkadang kalian bisa langsung melunasinya, melunasi, tapi kayak misalkan kalian ada kesusahan dalam membayar dan sebagainya, itu kan juga akan susah. Jadi ingat ya, pinjol legal itu bukan berarti bebas dari resiko. Yang namanya pinjaman online semuanya akan beresiko. Kalau kalian tidak mau beresiko, jangan sampai kalian pinjam online. Jangan sampai kalian mencoba meminjam secara online ya. Nah, saran saya baca syarat dan ketentuan. Kalian harus cek dulu nih, ini kira-kira dendanya gimana, kemudian tenornya gimana, kemudian CS-nya gimana dan sebagainya. Kalian harus baca dengan lengkap ya. Meskipun memang ketentuan atau syaratnya itu terlihat berlembar-lembar, saya yakin berlembar-lembar, semua pinjaman online itu berlembar-lembar. Meskipun kita balas membacanya, tapi bacalah sampai selesai supaya kalian tahu ya. Bukan karena kalian butuh cepat kemudian kalian langsung ingin cepat cair dananya, itu jangan. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya terlalu berbelit-belit dalam ngomong ya. Ternyata saya susah ngomong kalau misalkan panjang-panjang, tapi nggak masalah, ini durasinya sudah 8 menit. Tujuan saya supaya kalian itu tidak terjebak ke dalam pinjaman online. Meskipun memang kalian kalau tidak ada orang lain yang bisa membantu kalian, yang akhirnya ujung-ujungnya adalah pinjaman online, kalian harus bijak dalam menggunakan pinjaman online. Kalian juga harus cerdas dalam menggunakan pinjaman online, baik itu secara syarat dan ketentuan, baik itu secara tujuan kalian, itu harus kalian pikirkan dengan cara yang sangat matang. Misalkan saya gajian segini, saya pendapatan bulanan segini, saya bisa membayar cicilan segini, itu harus kalian pikirkan dengan baik-baik ya. Dan itu 5 tanda pinjaman online yang legal, yang resmi, terdaftar di OJK, tapi malah menjebak dan bisa membuat kalian terlilit hutang. Semoga video ini bermanfaat meskipun durasinya panjang. Jangan lupa subscribe saya di channel YouTube Fix One ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih telah nonton sampai selesai. 9 menit lebih 15 detik. Dadah.